terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada pertemuan kelompok kita bulan ini. Nah, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, pada pertemuan kita bulan ini kita akan belajar bersama yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yaitu sesi 2, cermat meminjam dan menabung. Kalau bulan kemarin kita sudah belajar sesi 1 Bu ya, mengelola keuangan keluarga. Nah, ibu-ibu masih ingat bulan kemarin materi kita membahas tentang apa saja? Ingat? Ayo. Mengatur pengeluaran. Ya, apa itu Kebutuhan dan keinginan. Nah, bulan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana caranya menyusun anggaran. Masih ingat Bu ya? Jadi menyusun anggaran itu bisa kita mulai dengan cara menghitung rata-rata jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran selama 1 bulan. Kemudian untuk menyusun prioritas pengeluaran itu didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Jadi jangan terbalik ya Bu, kita itu lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena keinginan itu bisa ditunda. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang kita bentuk menjadi kelompok ya Bu. Ada yang nggak bisa menulis Bu di sini? Bisa semua ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Yang nggak bisa nulis ya. Jadi kita bagi menjadi kelompok 4-4 ya. Ini kelompoknya Ibu siapa namanya? Bu Nurlela sebelah sini, kemudian sini kelompoknya Ibu Imas ya. Kelompoknya Ibu Imas ya. Oke. Nah, ibu-ibu di sini saya mau tanya, kira-kira apa yang Ibu lakukan saat ibu-ibu mengalami kesulitan keuangan? Nah, ibu-ibu pas kesulitan nggak punya uang nih ibu-ibu, apa yang ibu-ibu lakukan? Meminjam di mana Bu? Tetangga, terus saudara, mana lagi? Kira-kira ibu-ibu sudah berhutang berapa kali? Sering ya. Oke, jadi ibu-ibu berhutang itu boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Iya, berhutang itu boleh asalkan direncanakan dengan matang dan dikelola dengan baik Bu ya. Jadi sesuaikan dengan keperluan hutangnya. Itu Bu ya. Oke, jadi kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara mengendalikan anggaran. Nah, kemarin cara mengendalikan anggaran itu ada berapa Bu? Ada 2 ya. Yang pertama itu ada sistem amplop. Nah, yang kedua sistem catatan kas harian. Nah, kalau sistem amplop ini kita digunakan untuk ibu-ibu yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Nah, sehabis ibu gajian itu bisa langsung dibagi-bagi, masukkan ke dalam amplop, misalkan listrik, ini Bu ya, kemudian arisan,
kemudian untuk SPP anak. Pusing. Ya, ya gitu Bu. Nah, kalau sistem catatan kas harian itu digunakan untuk ibu-ibu yang tidak mempunyai pendapatan tetap setiap bulan. Jadi untuk mengontrol pengeluaran ibu bisa gunakan dengan sistem catatan kas harian. Nah, tidak ada yel-yel Bu ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong Ibu. Soalnya gitu ya. Oke. Uang tidak cukup. Ya diatur. Oke, terima kasih Bu-ibu. Ya, jadi berhutang itu boleh asalkan dikelola dengan matang dan dikelola dengan baik supaya kita tidak terus-menerus terjebak dalam hutang. Itu Bu. Nah, langkah selanjutnya Action. merencanakan hutang dengan hati-hati. Oke, di sini kita akan nonton film dulu Bu ya. Nah, dari film tadi yang sudah diputar, kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili? Kesulitan dalam bayar rumah sakit anaknya. Terus lagi terlilit hutang Bu ya. Oke, jadi Ibu Lili tadi saat membayar rumah sakit anaknya itu kebingungan ya Bu karena ada tambahan biaya. Di situ bisa kita ketahui bahwa Ibu Lili ini memang tidak merencanakan hutang dan tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, sebelum meminjam, hal-hal apa yang perlu diperhatikan Bu ya? Sini kita akan melihat cat sini Bu ya. Sebelum meminjam, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk apa kita meminjam? Jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan yang produktif. Jadi contohnya seperti untuk modal usaha Bu ya, bukan untuk DP motor Bu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu ya. Jadi sebelum berhutang, seandainya kita mempunyai tabungan, misalnya ini ada celengan ya, itu kita bisa gunakan terlebih dahulu sebelum kita berhutang. Nah, kemudian berapa besar perlu meminjam? Jadi sesuaikan jumlah pinjaman kita dengan kemampuan untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan pendapatan kita. Jadi ini seandainya kita butuhnya cuman 200.000, jadi pinjamnya jangan 1 juta Bu ya, kebanyakan ya. Jadi sesuaikan dengan berapa yang kita butuhkan. Nah, kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau musiman atau bulanan. Jadi seandainya ibu-ibu ini bekerja penghasilannya tidak tetap, hanya sebagai buruh, jadi kalau ingin meminjam usahakan dengan sistem musiman ya Bu, jangan sistem mingguan atau bulanan. Nah, kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sudah tadi Bu ya. Kemudian kemanakah kita dapat meminjam? Dibandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, ini Bu ya contohnya ada di sini. Misalnya ini Ibu lihat. Misalnya Ibu tadi minjamnya di mana Bu? Saudara ya. Saudara itu prosesnya cepat, tidak ada jaminan.
Kemudian batas maksimal pinjamannya tergantung ya Bu ya, tergantung dari saudara. Kemudian bunga kadang-kadang nggak ada ya Bu kalau di saudara. Kemudian lama bisa disesuaikan. Nah kemudian kita lihat Bu di rentenir atau bank keliling ya. Nah ini prosesnya cepet nggak Bu? Cepet Bu ya. Perlu jaminan? Perlu. Kemudian batasnya ada nggak? Ada. Ya biasanya ada ya. Bunganya tinggi apa kecil Bu? Tinggi ya, sangat tinggi ya. Kemudian cara pengembaliannya itu tidak ada ketentuan ya Bu ya biasanya. Nah ini untuk rentenir, kemudian kelompok simpan pinjam, contohnya PKK, arisan, itu prosesnya mudah apa sulit Bu? Mudah ya. Kemudian perlu jaminan? Enggak perlu jaminan. Batas maksimal pinjamannya tergantung kesepakatan ya, kesepakatan kelompok. Kemudian total bunganya rendah ya. Kemudian pengembaliannya juga bisa disesuaikan. Nah kemudian koperasi simpan pinjam. Nah ini prosesnya cepat apa rumit Bu? Kalau di koperasi ada yang cepat, ada yang rumit. Kemudian perlu jaminan nggak Bu? Perlu ya kalau di koperasi itu. Perlu. Kemudian batas maksimal pinjaman itu ada aturannya. Kemudian bunganya kalau di koperasi itu rendah apa tinggi Bu? Rendah ya. Rendah. Kemudian periode pengembaliannya itu tidak harus sesuai dengan ketentuannya. Nah kemudian bank pasar, ada nggak Bu di pasar? Bank pasar yang suka pinjamkan uang, ada ya? Ada. Ada yang pinjam ke sana Bu? Ada yang pernah? Nggak ada yang Kalau di bank pasar itu prosesnya cepet apa rumit Bu? Apa lama? Cepet ya di pasar. Terus jaminannya ada nggak Bu? Ada nggak? Mungkin ada yang ada yang enggak Bu ya. Tergantung yang meminjamkan ya. Hasilnya pinjaman. Kemudian batas maksimal pinjamannya ya. Itu tergantung dengan banknya Bu ya. Bunganya tinggi apa rendah Bu kalau di pasar? Tinggi. Ya. Kemudian periode pengembaliannya bisa disesuaikan nggak? Tidak ada ketentuannya ya biasanya. Bu. Jadi dari sekian tempat meminjam ini bunganya yang paling rendah kira-kira yang mana Bu? Pak kelompoknya Ibu Lela. Gimana Bu? Yang kira-kira tempat yang paling sedikit bunganya? Koperasi. Kelompoknya Ibu Imas. Nggak pernah minjam? Kira-kira arisan? Arisan yang nggak ada bunga. Ya, jadi kita sepakati sekarang bahwa dari sekian tempat untuk meminjam, bunga yang paling rendah atau paling kecil itu di kelompok arisan yang tidak ada bunganya. Jadi tadi ya.
Jadi pinjaman itu harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita masing-masing ya Bu ya. Jadi itu tadi Bu ya, dari kesimpulan film yang kita tonton dari Bu Lili. Apabila kita itu tidak rutin menabung dan tidak bisa mengendalikan pengeluaran, maka kita itu akan sering berhutang. Dan jika hutang itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang besar untuk kita semua. Jadi tadi Bu ya, materi yang kita sampaikan pada pertemuan bulan ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan bulan berikutnya Bu ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.